Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kakak mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk adik-adikku yang saat ini kelas 4 sekolah dasar, kita pada video kali ini akan menjelaskan dari lanjutan pelajaran yang sebelumnya, di mana kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 dengan tema Mari Berperilaku Terpuji. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai gemar membaca, kali ini kita akan membahas mengenai pantang menyerah. Nah, bagaimanakah sikap pantang menyerah itu? Silahkan disimak baik-baik cerita dalam video ini. Di sebuah desa di daerah Indonesia bagian timur, Abdul dan teman-temannya harus berjalan menyusuri sungai untuk dapat sampai ke sekolah. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, namun tak menyurutkan niat mereka untuk belajar. Di daerah Indonesia bagian timur, ada seorang yang bernama Abdul, dan teman-temannya ini harus berjalan cukup jauh sampai harus menyeberangi sungai. Sepatunya diangkat agar tidak basah. Ini cukup jauh perjalanannya dan cukup melelahkan, tapi semangat mereka untuk belajar ini luar biasa untuk dapat sampai ke sekolah. Sedangkan Roni, tetangga desanya Abdul, setiap hari berangkat ke sekolah bersama kakaknya berjalan sejauh 4 km karena jalannya tidak dapat dilewati sepeda, serta mereka harus menyeberangi jembatan yang rusak parah. Dari gambar ini bisa kita bayangkan kalau itu terjadi pada kita bagaimana. Apakah kita masih sanggup untuk berangkat ke sekolah seperti Roni yang jalannya rusak karena nggak bisa dilewati sepeda? Kemudian juga mereka harus menyeberangi jembatannya rusak parah. Itu kalau terpeleset sedikit saja bisa jatuh ke sungai. Tapi mereka tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Lalu ada temannya Abdul yang bernama Indra. Setiap hari Indra berangkat ke sekolah sambil memikul barang dagangannya. Hal ini ia lakukan karena Indra adalah anak yatim piatu. 2 tahun yang lalu ayah dan ibunya meninggal dunia, sehingga ia harus mencari uang sendiri untuk makan sehari-hari dan dapat bersekolah. Ada temannya Abdul yang bernama Indra. Indra ini berangkat ke sekolah sambil memikul barang dagangannya. Jadi Indra ini ke sekolah sambil jualan. Uangnya untuk apa? Untuk makan, untuk beli jajan, untuk beli buku, dan lain-lain untuk keperluan sekolah. Ini dilakukan oleh Indra karena Indra yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, sehingga ia harus mencari kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, itulah adik-adik ceritanya. Lalu dari cerita itu, tahukah kalian pengertian dari pantang menyerah itu? Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah menyerah saat mengerjakan suatu pekerjaan. Orang yang pantang menyerah tidak akan mudah putus asa jika mengalami kesulitan. Jadi seperti Abdul, Roni, dan Indra itu sudah melakukan sikap yang namanya pantang menyerah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah termasuk orang yang pantang menyerah?
ketika kita mengalami kesulitan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar yang pantang menyerah? Yang pertama yang kita lakukan adalah belajar. Kita harus rajin belajar. Sudah sewajarnya bahwa kita sebagai seorang pelajar, tugas kita ya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin. Bisa belajar di rumah maupun di sekolah. Ketika di sekolah kita berangkat ke sekolah tepat waktu. Ketika di dalam kelas kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru menerangkan, kita mendengarkan dengan seksama. Ketika diberi tugas kita mengerjakan. Dan ketika di rumah kita juga harus belajar. Ini harus diatur dengan baik. Waktu belajar kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita adalah hamba Allah. Kita adalah seorang muslim. Kita harus beribadah kepada Allah. Selain belajar dan beribadah, yang kita lakukan berikutnya adalah berdoa. Jadi, selain itu, baik itu sebelum maupun setelah melakukan aktivitas, kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga mendoakan untuk orang-orang tua kita, untuk mendoakan keluarga-keluarga kita mendoakan teman-teman kita. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Nah, demikianlah adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini. Dan untuk tugasnya ada 3 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sikap pantang menyerah? Yang kedua, bagaimanakah sikap orang yang pantang menyerah ketika mengalami kesulitan? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri pelajar yang pantang menyerah. Itulah adik-adik video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini cukup bermanfaat. Dan juga kakak ingatkan untuk tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.